Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali kita di dalam Ayub 39 hari ini. Kita akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Segala apapun yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Ayub, kita bisa belajar dari segala sesuatu yang terjadi melalui kehidupan Ayub. Mari saudara-saudara, sebelum kita mempersiapkan hati kita datang ke hadapan Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kirara la 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 maya shanda. Kirara la 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 maya shanda. Kirara la 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 maya shanda. Terima kasih Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace
Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan sempurna bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tiada bandingnya di dunia ini ya Bapa. Maka ditinggikan dan dimuliakan nama-Mu ya Bapa. Biar di sepanjang umur hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, kami ingin belajar lagi melihat bagaimana kebesaran-Mu Kau nyatakan Tuhan atas hamba-Mu Ayub. Dan kami mau ya Tuhan untuk bisa memahami dalam kehidupan kami, apapun yang kami lewati, ada tangan Tuhan yang perkasa yang menyertai kehidupan kami. Dan kami tahu dari awal sampai akhir kehidupan kami, penyertaan Tuhan senantiasa sempurna bagi setiap umat pilihan-Mu ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan, Bible Study hari ini, kiranya Tuhan menaungi setiap kami dan memberikan kepada kami hikmat untuk kami melewati kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Baik saudara-saudara, kita lanjut hari ini di dalam Ayub yang ke-39. Kalau kemarin kita juga sama-sama membaca tentang bagaimana Tuhan menjawab segala sesuatu yang dipertanyakan oleh Ayub. Hari ini di pasal yang ke-39 Tuhan menjumpai Ayub, dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan nyatakan. Saudara-saudara, di mana Tuhan menjumpai Ayub? Di dalam badai. Benar-benar badai kehidupan Ayub, badai seperti gemuruh, di mana senantiasa Tuhan diumpamakan seperti gemuruh ketika Tuhan hadir. Seperti sebuah angin topan yang dahsyat. Karena begitulah yang digambarkan ketika Allah yang maha besar, maha kuasa menjumpai umatnya. Allah penguasa atas segala sesuatu yang ada di bumi. Dan hari itu berhadapan dengan manusia yang sangat terbatas. Tapi dalam hal ini Allah mau menemui Ayub
untuk menjawab segala argumen-argumen yang ditanyakan oleh Ayub. Ayub hendak membela dirinya di hadapan Allah. Dan hari itu Allah mau menjumpai Ayub yang kecil melalui setiap pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan Allah kepada Ayub. Kalau di pasal yang ke-38 kemarin kita melihat bagaimana Allah sudah memulai pertanyaan-pertanyaannya tentang apa? Kedahsyatan alam. Segala sesuatu yang ada di dunia ini yang tidak bisa dijawab oleh Ayub. Tentang bagaimana Allah itu adalah penguasa atas alam semesta. Dan di pasal yang ke-39 ini akan dilanjutkan saudara-saudara dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Tapi berhubungan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yaitu binatang-binatang liar. Mari kita baca bersama-sama. Di ayat yang pertama, dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa muda? Kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap-endap di bawah semak-semak belukar, siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anaknya berkaok-kaok kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Bagaimana kekuasaan Tuhan itu besar saudara-saudara. Seekor singa dikatakan itu seekor binatang buas. Bagaimana Tuhan bisa menyediakan segala kebutuhan mereka? Manusia bisa? Gak bisa saudara-saudara. Singa betina ini yang dipertanyakan. Itu bukan singa jantan. Singa betina mungkin lebih jinak ya. Padahal ya sama aja saudara-saudara. Dan bagaimana kita bisa memuaskan selera singa-singa muda? Yang belum tentu kita mampu saudara-saudara. Singa itu adalah lambang binatang buas yang menakutkan, yang paling perkasa. Lalu dilanjutkan dengan perkataan Tuhan, burung gagak. Burung gagak ini burung yang sangat berisik saudara-saudara, berkaok-kaok dikatakan. Ketika anaknya berkaok-kaok minta makan, Allah semua yang menyediakan bagi mereka. Dan Tuhanlah yang memelihara mereka. Lalu apa bagian manusia? Ketika alam semesta ini membutuhkan sesuatu, tetap Tuhan yang berdaulat atas seluruh ciptaannya. Kita lanjutkan di ayat yang keempat. Apakah engkau mengetahui pada waktu kambing gunung beranak? Atau mengamati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahuinya waktu beranak? Dengan membungkukkan diri, mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi pada induknya. Apakah Ayub pernah memperhatikan kapan kambing gunung akan beranak? Kapan rusa mau melahirkan? Dan apakah dia bisa menolong binatang-binatang liar ini ketika mereka hendak mengeluarkan anaknya dari dalam kandungannya? Semua itu Tuhan yang mengatur. Kapan mereka akan melahirkan? Waktunya bagaimana mereka akan siap untuk melahirkan. Gak ada campur tangan manusia ataupun gembala. Karena mereka ini binatang liar. Dikatakan siapa yang menolong kambing gunung melahirkan. Tapi mereka bisa melahirkan dengan kuasa Tuhan. Dan Tuhan pula yang memelihara, memberi makan anak-anak mereka. Sampai mereka bisa hidup sendiri. Lanjut di ayat yang ke-8. Siapakah yang mengumbar keledai liar, atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya dan mencari apa saja yang hijau. Keledai ada yang digunakan sebagai alat transportasi saudara-saudara pada masa itu. Tapi juga dikatakan itu yang sengaja ditangkap untuk dijinakan, untuk dipelihara. Tapi bagaimana dengan keledai-keledai liar yang ada di padang belantara, yang tidak bisa diarahkan karena mereka liar. Sehingga dikatakan
Mereka diibaratkan menertawakan keramaian kota. Karena apa? Mereka nggak bisa diatur untuk tertib, saudara-saudara. Karena mereka keledai-keledai liar. Nah, sementara mereka liar ini, mereka nggak mau mendengarkan penggiring mereka. Karena memang nggak ada yang menggiring. Tapi dikatakan, Tuhan mampu mengendalikan mereka. Tuhan berikan tempat untuk mereka tinggal. Tuhan sediakan segala keperluan mereka. Sementara manusia gak ada campur tangannya sama sekali dengan ciptaan Tuhan yang ada di padang belantara ini. Lalu di ayat yang ke-12, apakah lembu hutan mau takluk kepadamu? Atau bermalam dekat balunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluhan? Atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya? Karena kekuatannya sangat besar. Atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat pengirikanmu? Lembu hutan ini besar, saudara-saudara. Dia adalah seekor binatang liar yang sulit untuk dijinakan. Maka Tuhan bertanya, apakah kamu bisa mempercayakan pekerjaanmu kepada dia? Berbeda dengan lembu yang biasa digunakan para petani untuk membajak ladang atau sawah mereka di pertanian. Yang menarik beban untuk melakukan pekerjaan membawa pulang hasil dari lahan mereka. Nah, kalau lembu hutan ini, saudara-saudara, mereka memiliki kekuatan yang sangat besar dan tidak mudah untuk dikendalikan atau diatur oleh manusia. Dikatakan Tuhan, manusia gak dapat menguasainya. Tapi Tuhan sanggup menaklukkannya. Lanjut saudara-saudara di ayat yang ke-16. Dengan riang sayap burung unta berkepak-kepak. Tetapi apakah kepak dan bulu itu menaruh kasih sayang? Sebab telurnya ditinggalkannya di tanah dan dibiarkannya menjadi panas di dalam pasir karena mereka hidup di padang gurun, saudara-saudara. Tetapi lupa bahwa telur itu dapat terpijak kaki dan diinjak-injak oleh binatang liar. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia karena Allah tidak memberikannya hikmat. Allah tidak memberikan hikmat kepada burung unta ini dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Burung unta ini adalah sebuah burung yang besar, di mana mereka ini adalah binatang yang hidup secara liar di padang gurun. Dan menurut kebiasaan saudara-saudara, burung unta ini mereka menjaga dan mengerami telurnya secara bergantian. Ketika siang hari, si betina yang akan mengerami telur ini. Dan kemudian malam hari gantian si jantan yang mengerami sambil menjaga telur mereka. Tapi di sini Tuhan kasih sebuah statement, memberikan sebuah keadaan yang berbeda. Bagaimana mereka ini teledor. Setelah mereka bertelur, mereka nggak berhati-hati ketika mereka nggak menyembunyikan telurnya di tempat yang aman. Tapi telur itu dibiarkan aja berserakan di tanah sehingga rawan untuk diinjak oleh binatang-binatang lain yang ada di padang gurun itu. Dikatakan seolah-olah mereka nggak memperdulikan anaknya. Karena apa? Karena Allah itu nggak memberikan hikmat kepada mereka. Tapi ini Allah sedang menyindir. Seberapa besar hikmatmu kalau enggak daripada Allah datangnya. Kita baca lagi di ayat yang ke-22. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk-garuk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Kedahsyatannya ditertawakannya. Ia tidak pernah kecut hati. Ia pantang mundur menghadapi pedang. 26. Di atas dia tabung panah gemerincing, tombak dan lembing gemerlapan. Dengan garang dan galaknya dilulurnya tanah. Dan ia beronta-ronta kalau kedengaran bunyi sangkakala.
Ia meringkik setiap kali sangkakala ditiup, dan dari jauh ia sudah diciumnya peperangan, gertak para panglima dan peki. Ini bagaimana dengan detail Tuhan menciptakan seekor kuda. Ada campur tangan manusia. Bagaimana kuda itu diciptakan seperfect itu dengan segala kekuatan dan keindahan yang dimilikinya. Dan bagaimana mereka ini, kuda-kuda ini menjadi bagian terpenting dalam sebuah peperangan. Dia memiliki kepekaan, dia bisa mengetahui kapan mereka harus berperang, kapan mereka akan pergi bersama para tentara. Mereka memiliki kepekaan ketika mereka mendengar suara sangkakala, segala sesuatu yang akan terjadi di depan sana. Mereka memiliki kepekaan itu. Siapa yang menciptakan segala sesuatunya? Dan di ayat yang ke-29, oleh pengertianmu kah burung elang terbang, mengembangkan sayapnya menuju ke selatan? Atau perintahmu kah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai, mencari mangsa, dan dari jauh matanya mengamat-amati. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Saudara-saudara, di sini dikatakan ada burung elang dan burung Raja Wali. Merupakan dua jenis burung yang seringkali dipakai oleh Alkitab sebagai perumpamaan tentang kekuatan. Burung elang ini memiliki penglihatan mata yang sangat tajam. Jadi dia lebih sering ditemukan di area terbuka seperti di pegunungan atau di hutan-hutan. Dan mereka ini memang dengan sengaja membangun sarangnya itu di atas bukit-bukit yang terjal. Nah, sedangkan Raja Wali, saudara-saudara, itu adalah burung yang sangat kuat. Biasanya mereka hidup di dekat air atau sungai dan mereka membangun sarangnya di tebing-tebing yang terjal, di bukit-bukit batu. Dua burung ini mempunyai kelebihan masing-masing. Sering digunakan sebagai lambang untuk kekuatan maupun kebebasan. Karena mereka bisa terbang tinggi, mereka bisa melampaui segala badai. Dan semuanya diciptakan Tuhan disertai dengan kehebatan masing-masing. Ayub pasti mengenal hewan-hewan tersebut yang dipakai sebagai Tuhan untuk disebutkan sebagai perumpamaan. Tapi Ayub memiliki keterbatasan pengetahuan akan kuasa Tuhan. Mungkin dia gak kepikir bahwa binatang-binatang liar tersebut segala sesuatunya ada di dalam kendalinya Tuhan. Dan disinilah Allah menunjukkan kuasanya. Bagaimana Allah mengontrol, Allah memelihara, dan Allah memperhatikan seluruh ciptaannya dengan sempurna. Siapa manusia? Bisakah manusia melakukan segala sesuatu seperti apa yang Allah lakukan? Ini membuktikan kebesaran Tuhan dan keterbatasan Ayub sebagai manusia. Seberapa hebatnya pengetahuan manusia tidak bisa menandingi kuasa Tuhan. Ayub yang tadinya merasa dirinya sombong karena dia sudah hidup benar, dia memiliki segala sesuatunya, sehingga dia merasa segala sesuatu yang terjadi hari itu tidak pantas dia terima. Dan dia ingin berbantah dengan Allah yang begitu dahsyat. Tapi di sini saudara-saudara, Allah datang kepada Ayub dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sambil mendeskripsikan betapa besarnya kuasa Allah dan betapa sedikitnya pengetahuan yang Ayub miliki sebenarnya. Kemudian saudara-saudara di ayat selanjutnya Ayub merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan dua kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Yang artinya Ayub gak bisa ngomong apapun. Ayub
terkesan dengan segala sesuatu yang Allah sampaikan. Dan dia menyadari betapa kecilnya seorang manusia yang even sedang berdebat dengan Tuhan, mempertahankan kebenarannya. Pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan nyatakan, kalau kita baca di ayat yang ke-38 sampai 39 ini, mungkin memang gak ada hubungannya dengan apa yang hendak Ayub tanyakan kepada Allah. Bagaimana Ayub ingin membela dirinya. Kalau dia ini orang benar, kalau dia ini sudah melakukan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi dari pertanyaan-pertanyaan yang Allah sampaikan, ini membuktikan bahwa betapa besar kuasa dan pemeliharaan Tuhan atas seluruh umat ciptaannya, melebihi apa yang bisa dipikirkan oleh manusia, melebihi dari apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Dengan sempurna Tuhan menata segala sesuatunya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini dikatakan tidak dapat dijawab oleh Ayub. Membuktikan bahwa Ayub secara manusia, kita secara manusia itu terbatas. Sehebat apapun manusia, siapa manusia? Ciptaan Tuhan yang berani berbantah dengan Allah. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, Allah seperti hendak menyatakan sifat-sifat Allah. Bahwa dia adalah Allah yang maha tahu. Sampai dia mengetahui secara detail kapan binatang-binatang liar ini melahirkan, kapan mereka memerlukan sesuatu, bagaimana menjinakkan mereka. Dan Tuhan itu adalah maha kasih. Bagaimana Allah memperhatikan binatang-binatang liar ini yang berada di luar kendali manusia. Dan yang terakhir, sifat Allah adalah maha kuasa, sehingga dia sanggup menjinakkan hewan-hewan liar yang tidak dapat dijinakkan oleh manusia, tetapi tunduk dalam kuasa Allah. Saudara-saudara, ketika saya membaca dan mempelajari Ayub 38 dan 39 ini, saya benar-benar terkesan bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang tak terbatas, saudara-saudara. Dia bisa secara detail memikirkan dan melakukan segala sesuatu. Siapa manusia ini? Sehebat apa kita? Sehingga kita bisa menghadap Tuhan seolah-olah kita ingin berbantah dengan yang maha kuasa. Ini adalah sifat dari Allah. Tapi seringkali manusia hendak menyaingi Allah, saudara-saudara. Dari apa yang disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan Allah ini, Ayub bertobat. Ayub tahu betapa kecilnya dia di hadapan Tuhan, betapa terbatasnya segala apa yang dilakukannya. Dan bagaimana Ayub bisa mempelajari kuasa Allah lebih dari segalanya. Dan Tuhan melipat gandakan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan Ayub ketika dia memaknai kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Seberapapun berat hari ini perjuangan dan pergumulan Anda, apapun yang Anda sedang pertanyakan, Tuhan mengapa begini, Tuhan mengapa begitu? Percayalah saudara-saudara, Tuhan sudah mengatur segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan segala sesuatunya itu tepat seperti yang kita perlukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah saudara-saudara, ketika kita mau protes sama Tuhan, ingatlah siapakah manusia ini dibandingkan dengan kebesaran Allah. Sehingga kita mau berbanding dengan Tuhan. Sehingga kita mau membantah apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa melihat apa yang terjadi di depan. Tuhan bisa membentengi kita. Cuman seringkali kitanya yang ingin berontak. Kitanya seolah-olah merasa diri kita kuat. Seolah-olah diri kita mampu. Tetapi sama seperti Ayub, ketika dia berhadapan dengan Tuhan yang maha dahsyat, dia tahu siapa dirinya, sehingga dikatakan dia tidak lagi berani membuka mulutnya. Sekali, dua kali, dia sampai menutup mulutnya karena dia tahu begitu besarnya kuasa Tuhan. Dan dia menyadari, I'm nothing without you, Lord. Bagaimana saudara-saudara? Apakah sebagai manusia kita masih tetap merasa bahwa diri kita bisa melakukan segalanya? Tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Untuk itu mari saudara-saudara, ketika kita mempelajari firman Tuhan ini, kita tahu bagaimana kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita bayangkan, Tuhan ada di sana untuk memberikan yang terbaik buat kita. Mari kita sama-sama berdoa, kita tundukkan kepala.
Bapa, kami menyadari begitu dahsyat kuasa-Mu di dalam kehidupan umat manusia. Siapakah kami ini ya Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Kalau kami belajar Tuhan dari apa yang Ayub nyatakan ya Bapa, kami tahu bagaimana kebesaran kuasa-Mu, bagaimana Engkau Allah yang maha tahu, bagaimana Engkau Allah yang dahsyat yang menyertai seluruh umat ciptaan-Mu ya Bapa. Maka biar ya Tuhan, kami semakin hari semakin hidup takut akan Tuhan, dengar-dengaran akan Tuhan, dan semakin peka dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Hindarkan kami ya Tuhan dari segala kepongahan manusia, dari segala kesombongan hidup kami ya Bapa. Karena kami tahu yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kami hanya Tuhan. Kalau kami boleh ada, kalau kami boleh melakukan segala sesuatu yang hari ini kami lakukan, itu karena Tuhan mengizinkan kami. Tuhan, Engkau kiranya menjawab setiap hal yang hari ini kami pertanyakan, kami gumulkan ya Bapa melalui apa yang kami pelajari di Bible Study ini. Dan kami percaya ya Tuhan, iman kami semakin dikuatkan di dalam Engkau. Jalan-jalan kami akan semakin diterangi oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti Bible Study hari ini. Kiranya kita semua diberkati dan sampai ketemu di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.